Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, kesempatan kali ini kita dapat servisan lagi ya. Ini Vivo S1 ya, S1 saja, bukan S1 Pro. Nah ini penampakannya ya. Nah ini bisa dilihat handphonenya Vivo S1. Kendalanya di sini layar ngeblank hitam ya, namun ada keluar sedikit cahaya dan saya pastikan ini berada di LCD-nya. Oke, langsung kita eksekusi ya. Pertama-tama kita buka dulu untuk slot kartu SIM-nya. Nah, ini kita buka ya. Setelah pembukaan slot kartu SIM, langsung kita buka area backdoor ya. Bisa gunakan alat bantu ya. Untuk pembukaannya bisa juga menggunakan kuku, berhubung kuku sedikit cedera ya. Jadi saya tidak menggunakan kuku namun menggunakan alat bantu untuk pembukaan area backdoornya guys. Nah ini kita buka secara perlahan ya, jangan dipaksa, takutnya lecet ya di area pinggirannya, nanti lecet kalau terlalu kita paksakan. Jadi kita pelan-pelan saja. Kalau seandainya nyangkut, coba kita bukanya perlahan ya. Oke, ini masih proses pembukaan area backdoor. Namun kalau menggunakan kuku saya rasa jauh lebih mudah ya dibandingkan menggunakan alat bantu seperti ini guys. Ini saya coba menggunakan kuku, namun ya tetap tidak bisa terlalu kuat menekannya ya, karena keadaan kuku masih sedikit cedera ya, karena terlalu sering digunakan. Oke, ini masih kita coba ya buka backdoornya, dan ini kelihatannya masih segelan guys, jadi belum pernah bongkar ya. Yang punya pun bilang belum pernah servis sebelumnya. Nah ini udah hampir terbuka ya, masih ada yang menyangkut di area atas ya. Nah ini udah hampir terbuka guys. Penuh perjuangan ya, jadi kita seset lagi, ini sedikit masih ada yang menyangkut. Oke, hampir terbuka ya. Oke, terbuka guys. Nah ini penampakan untuk bagian bawah backdoornya ya, namun masih ada yang harus kita lepaskan, yaitu ini guys. Nah ini penutup area mesin ya. Sebenarnya bisa langsung buka area bawah karena soket LCD-nya berada di bawah, namun saya coba untuk bongkar dulu handphonenya guys ya. Ini saya copot dulu untuk area penutup mesin atas atau PCB atas. Oke, ini tadi baut-bautnya udah kita lepaskan. Tadi saya percepat saja ya untuk menghemat waktu ya. Nah ini kita buka dulu untuk penutup area mesin PCB atas ya, untuk pembukaan ini guys. Nah kenapa kita buka area penutup PCB atas, karena kita akan membuka soket baterainya guys. Sebenarnya ini baterai nggak harus dicopot, hanya saja mungkin saya ingin melihatkan saja sama sobat ya, kalau mau pencopotan baterai di Vivo S1 seperti ini ya. Ini kita tarik saja. Namun kalau sobat semua mendapatkan kasus ganti LCD S1 yang nggak harus copot baterai juga nggak masalah. Oke, tadi udah lepas baterainya guys. Tahap selanjutnya kita buka penutup area mesin PCB bagian bawah atau area konektor casnya. Nah ini kita percepat kembali ya untuk menghemat waktu, dan ini udah terbuka guys. Nah inilah penampakan mesin Vivo ya S1. Jadi mesin PCB atas dan mesin PCB bawah. Nah ini soket LCD nya guys. Jadi kalau untuk pengganti LCD sebenarnya tidak harus buka semua seperti saya ya. Namun saya di sini hanya ingin memperlihatkan area rinci ya di Vivo S1 ini untuk mesin PCB atas dan mesin PCB area bawah. Nah ini kita copot ya, ini ada penahan di soket LCD nya guys. Nah ini kita lepaskan terlebih dahulu. Ya tadi udah terlepas ya. Dan selanjutnya tinggal kita panaskan LCD nya guys. Nah di sini saya menggunakan bantuan pemanas ya, untuk mempermudah ketika pembukaan LCD-nya. Jadi kalau kita ada blower bisa pakai blower, bisa menggunakan hair dryer atau hot gun seperti yang saya gunakan ini ya. Jadi bebas, tergantung dari sobat saja ya, fungsikan saja. Nah ini kita coba panaskan, kita kelilingin ya agar lemnya meleleh merata. Ya tadi udah selesai untuk dipanaskannya. Tadi kembali saya percepat guys ya, agar mempersingkat waktu ya, jadi biar sobat tahu inti-intinya saja. Nah ini selanjutnya kita buka LCD nya menggunakan bantuan plastik Mika.
Di sini saya menggunakan plastik mika bekas tempered glass ya. Jadi kalau kita beli tempered glass yang layar full umumnya ya, yang bukan yang layar full yang bagus itu biasanya ada apa namanya ini, ada plastik mikanya. Jadi ini bisa digunakan untuk pembukaan area LCD guys. Nah ini masih kita proses buka ya. Walaupun LCD-nya ini udah rusak, namun usahakan jangan menambah retaknya ya. Jadi biar tidak sampah pecahan LCD-nya tidak bertaburan guys. Nah ini udah terlepas ya. Ini adalah penampakan LCD-nya dan ini adalah sensor fingerprint guys. Ya, itu ada sensor fingerprint karena untuk Vivo S1 itu fingerprintnya udah di layar. Jadi ya itu bisa dilihat ya, ada kamera fingerprintnya ya, ada sensor fingerprintnya. Namun di sini saya pemasangannya menggunakan LCD yang biasa ya, atau OM biasa, tidak menggunakan yang fingerprint punya, karena memang harganya itu yang untuk ori, yang untuk fingerprint itu memang masih mahal untuk di daerah saya ya. Itu harganya berkisar di angka 1 jutaan ya untuk LCD-nya. Jadi saya udah konfirmasi sama yang punya, kalau penggantian LCD kali ini kita menggunakan LCD biasa. Oke, tadi proses pembersihan area frame ya. Dan ini udah kita bersihkan, dan penting sekali guys pembersihan area frame agar pemasangannya bisa lebih presisi. Nah ini adalah penampakan handphonenya, tadi sebelumnya udah kita bersihkan ya untuk frame LCD-nya. Jadi ketika dinaikkan LCD yang baru itu akan lebih presisi. Nah ini ya. Dan ini saya lihatkan dulu perbandingan LCD-nya. Ini LCD yang baru ya, yang warna kuning, dan LCD yang sebelumnya itu ada sensor fingerprint. Namun LCD yang saya gunakan kali ini itu tidak ada sensor fingerprintnya. Namun ya ini juga sensor apa ini ya, kurang tahu juga ya. Nah ini adalah LCD-nya guys, yang akan kita pasangkan ke handphone Vivo S1 nya guys. Oke, langsung kita beri lem ya. Nah ini adalah baterainya, dan ya udah tinggal kita beri lem ya. Nah di sini saya menggunakan lem khusus untuk LCD, itu mereknya T7000 berwarna black atau hitam ya. Kita berikan lem seperti biasa, tidak harus tebal, yang penting merata. Karena kalau terlalu tebal takutnya lemnya terlalu banyak meluber ke luar ya, keluar area frame, itu sulit untuk pembersihannya nanti guys. Dan ini salah satu lem LCD yang saya rekomendasikan karena daya rekatnya itu bagus ya, merekat sempurna. Terus untuk pengeringannya juga tidak lama guys, biasanya itu memakan waktu ya kurang lebih 30 menit lah. Nah ini kita beri lem ya secara merata, dan inilah fungsinya kenapa frame kita kikis sisa-sisa lem atau sisa-sisa double tip yang menempel di area frame. Nah fungsinya untuk ini guys, ketika kita pemasangan LCD yang baru otomatis akan kita timpa lem ya. Jadi kalau udah kita bersihkan lemnya berarti framenya udah bersih ya. Jadi ketika kita tambahkan lem, jadi dia tidak menambah tinggi ya, tidak meninggi. Jadi ketika dinaikkan LCD yang baru itu jauh lebih rata dan lebih presisi ya. Oke, ini udah kita berikan lem ya, udah kita kelilingin. Selanjutnya tinggal kita pasangkan saja untuk LCD yang barunya guys. Namun ya di LCD yang baru itu pasti ada segelan seperti ini ya. Ini kita lepaskan terlebih dahulu untuk segelannya. Namun sebelum kita lepas segel seperti ini, kita tes terlebih dahulu LCD-nya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Dan ini LCD-nya sebelumnya udah saya tes ya, dan ini worth it, dan ini bagus banget LCD-nya. Dan mulai dari kontrasnya, pengaturan kontrasnya itu bagus. Terus untuk di tes untuk pengetikan juga normal. Jadi ya tinggal kita pasangkan saja guys. Nah kita presisikan ya, untuk soket LCD-nya kita presisikan. Nah ini yang paling penting guys ketika pemasangan ya, itu coba kita cek di area sudut-sudutnya itu udah presisi atau belum. Namun kalau udah presisi ya tinggal kita pasang saja kembali, kita rakit kembali ya. Ini adalah penahan di soket LCD ya, jadi kita pasangkan kembali, tadi ada, jadi kita pasang kembali, dan ini tinggal kita rakit guys. Nah ini adalah sensor fingerprint, tetap kita pasang walaupun tidak ada artinya. Ya walaupun tidak berguna lagi ya tetap kita pasangkan saja guys ya, karena itu salah satu komponen di handphone Vivo S1 ini. Nah ini kita presisikan untuk pemasangan soket LCD nya.
Selanjutnya kita pasang lagi ya kalengan penutup di area papan PCB bagian bawah ya, atau area konektor cas yang lebih familiar ya. Ini kita pasangkan kembali guys, kita beri baut-bautnya kembali ya. Ya seperti ini ya. Seperti biasa kita pasang baut secara keseluruhan ya. Oke, kembali saya percepat ya. Pemasangannya seperti biasa guys, tinggal kita pasangkan baut. Selanjutnya ya kita pasangkan kembali baterainya ya, namun kita presisikan juga guys. Sebenarnya kalau untuk sobat di rumah mau buka baterai silakan, nggak buka juga nggak masalah ya. Namun di sini saya hanya memperlihatkan sekaligus untuk cara pembukaan baterainya seperti apa ya. Nah ini kita coba cek kembali ya LCD-nya, itu benar-benar udah presisi atau belum. Setelah udah presisi ya tinggal kita rakit aja guys ya. Ini tadi soket baterainya udah kita pasang, selanjutnya tinggal kita pasang penutup area mesin PCB bagian atas ya. Nah ini ada penghalangnya guys. Ya tetap kita cek kembali ya. Kalau seandainya ada yang menghalangi ya kita singkirkan terlebih dahulu ya, jangan kita paksakan pasang. Takutnya kalau kita paksa pasang malah nanti ada komponen yang rusak ya, ataupun nanti ketika penekanan kok nggak mau rapat ya, padahal memang pemasangannya tidak ada yang mengganjal. Kalau kita paksa rapat takutnya nanti jelek ya ketika pemasangannya. Dan ini udah presisi, tinggal kita beri baut kembali guys. Nah ini kita pasangkan kembali semua baut penutup di area mesin PCB bagian atas. Oke, ini coba kita hidupin ya. Tadi udah selesai pemasangannya, tinggal kita coba hidupin. Jeng jeng. Intip sedikit ya, udah menyala guys. Ya tinggal kita pasang area backdoornya. Ya, ini salah satu komponen yang kita pasang, namun hati-hati ya. Ketika ada yang mengganjal, kita cross check ya, kita cek kembali. Kita lihat kalau seandainya pemasangan backdoornya kok nggak mau rapat, ada yang mengganjal atau keras ya, itu mending kita nggak usah paksa. Takutnya ketika dipaksa malah terlalu kuat penekanan ya, takutnya tertekan ke LCD bisa pecah guys. Kebanyakan ya user termasuk saya pribadi pernah mengalami hal seperti itu. Jadi karena backdoornya agak sulit, jadi saya paksa tekan, akhirnya retak di area LCD ya, otomatis kalau udah retak mau nggak mau ya auto nombok ya. Oke, ini kita sudah pas saja, tinggal kita presisikan saja. Untuk di area pinggir tetap kita tekan ya, kita presisikan, namun sesuaikan penekanannya guys, jangan terlalu kuat, takutnya malah membuat LCD-nya retak ataupun pecah ya. Nah ini kita cek kembali ya, betul-betul rapat atau tidak ya. Wah ini masih ada yang belum terjepit sempurna ya di area backdoornya, jadi kita coba presisikan kembali. Ini slot SIM kita pasangkan juga. Oke, ini kita tes ya, tadi udah kita tes namun kita tes kembali. Oke, ini ya untuk pengetikan, touchscreen-nya berfungsi dengan baik ya, berfungsi normal. Namun ya HP-nya terkunci sandi dan usernya juga nggak tahu ya sandinya apa, namun masih dicoba ingat-ingat ya, ingat-ingat. Tapi kalau misalkan usernya memang lupa sudah dengan sandinya berapa karena tidak bisa menggunakan fingerprint, otomatis kita akan ada part 2-nya ya. Ada part 2-nya yaitu buka sandi ya ketika terkunci sandi. Oke, ini langsung kita presisikan ya. Sekedar info guys, mungkin saya tidak sampai di akhir ya pemasangannya karena berhubung usernya juga perlu cepat. Jadi saya hanya sampai di pemasangan seperti ini saja. Untuk pembukaan karet mungkin tidak ya. Jadi karena ini untuk pengeringannya itu 30 menit kurang lebih ya. Oke, kita beri karet dulu guys. Nah ini sudah kita berikan karet untuk pembantu pengepresan area LCD ya. Terus kita cek kembali betul-betul udah rapat atau belum ya. Ini kita cek, kita matikan lampunya ya, jadi bisa dilihat tidak ada cahaya yang keluar di area pinggiran LCD nya. Namun ya seperti saya sampaikan tadi ya, saya tidak sampai pembersihan sampai bersih sempurna. Keadaan seperti ini usernya langsung mau bawa pulang. Nanti dia akan coba-coba sendiri sandinya di rumah. Kalau seandainya masih tidak down, tidak berhasil, dia akan datang kembali. Berarti kita ada part 2 nya guys. Oke ya, seperti ini kurang lebih penggantian LCD ya di HP Vivo S1. Kita tunggu sampai 30 menit sampai kering ya, lebih lama lebih bagus. Oke, ini udah mantap ya, tinggal kita serahkan dan siap dibawa pulang oleh yang punya ya. Semoga bermanfaat, terus support channel ini, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.